Bagaimana cara menyeimbangkan antara sisi yin dan yang tanpa mengubah citra diri di saat masyarakat lebih mengutamakan unsur yang dibanding yin? Menyeimbangkan yin dan yang tanpa mengubah citra diri berarti memahami bahwa diam, merenung, dan menyendiri bukanlah sebuah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan emosional yang sering diremehkan atau dipinggirkan oleh masyarakat yang lebih mengutamakan sikap aktif. Keseimbangan sejati bukan berarti menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi mampu menghadapi dunia luar tanpa kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Bagaimana konsep yin dan yang bisa masuk dalam kehidupan kita sehari-hari? Konsep yin dan yang hadir saat kita menyeimbangkan antara aktivitas dengan istirahat. Dalam setiap keputusan, kita juga belajar memilih antara bertindak tegas, yaitu yang, atau bertindak lembut, yaitu yin. Hidup jadi lebih selaras saat kita sadar kapan harus aktif dan pasif. Bagaimana cara kita merefleksikan diri menggunakan konsep yin dan yang? Cara kita merefleksikan diri dengan konsep yin dan yang dengan mengamati apakah hidup kita terlalu dominan atau condong kepada salah satu sisi. Misal kita terlalu sibuk atau kita terlalu banyak istirahat. Lalu tanyakan, apakah saya sudah melakukan hal sebaliknya? Dengan menyadari ketidakseimbangan itu, kita bisa mulai mengatur ulang agar hidup lebih selaras dan utuh. Apakah konsep yin dan yang masih relevan di kehidupan modern ini? Konsep yin dan yang masih relevan sebagai simbol keseimbangan hidup modern. Sebagai pengingat pentingnya harmoni antara kerja istirahat, emosi, dan logika, meski tidak memiliki penekanan secara ilmiah, maknanya tetap kuat dan bisa kita terapkan. Apa ciri khusus dari filsafat Timur? Filsafat Timur mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam dan orang lain. Filsafat Timur lebih berfokus kepada kebijaksanaan, hati nurani, dan rohani. Tujuannya untuk membimbing kita hidup bukan hanya untuk berpikir secara rumit, tapi juga mementingkan bagaimana perasaan dan hati. Apakah filsafat Timur dan filsafat Barat bisa saling melengkapi? Filsafat Barat menjalankan logika, kritis, dan analisis, sementara filsafat Timur lebih menekankan kedamaian batin, harmoni, dan kebijaksanaan. Dengan memahami dan menggabungkan keduanya, kita bisa berpikir tajam sekaligus hidup lebih seimbang dan bijaksana. Bila kita mengalami konflik, mana yang lebih dibutuhkan, rasionalitas Barat atau kebijaksanaan Timur? Keduanya penting. Rasionalitas Barat memberikan kita jalan yang logis, tegas, dan dingin. Sedangkan kebijaksanaan Timur memberikan kita jalan yang damai dan tanpa ketegangan. Jadi lebih baik jika kita menyeimbangkan keduanya, agar menciptakan keputusan yang tidak merugikan bagi kita. Mana perspektif filsafat Timur mengenai strict parent? Filsafat Timur melihat orang tua tegas sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Buddhisme menekankan kelembutan dalam membimbing anak. Taoisme mendorong pendekatan yang mengikuti alam dan tidak memaksakan kehendak. Maka, dalam ketegasan harus disertai kasih, sayang, dan niat mendidik, bukan memaksa. Jadi, selama strict parent yang dimaksud masih dalam konteks mendidik anak, itu tidaklah salah, selama tidak memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Perbedaan konsep yin dan yang dan dualitas. Yin dan yang saling bertentangan tetapi juga saling melengkapi menjadi sebuah harmoni. Contohnya, aktivitas dan istirahat. Sedangkan dualitas betul-betul bertentangan dan berdiri pada pendiriannya sendiri. Contohnya baik dan jahat, keduanya berbeda, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu keduanya harus diseimbangkan untuk menciptakan keseimbangan. Apa ciri khusus filsafat Barat? Filsafat Barat menekankan rasionalitas, logika, dan analisis kritis dalam memahami kebenaran.
berpusat pada manusia sebagai subjek bebas, mengedepankan kebebasan berpikir, perkembangan historisnya dan evolutif, dari metafisika klasik hingga kritik postmodern. Tujuannya mencari prinsip universal secara objektif melalui akal budi yang mandiri. Sekian dari saya, terima kasih.